Hai teman-teman, ketemu lagi di ESS Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Konten kali ini akan membahas tentang film KKN di Desa Penari yang akhir-akhir ini viral. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya jika klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik, suara berikut yang Anda dengar adalah cerita yang ditulis langsung oleh Mas Andi Susanto sendiri terkait Astral Project yang beliau lakukan. Ini tulisan cerita beliau. Badara Wuhi, ya, siapa yang tak kenal sosok ini dalam kisah nyata KKN di Desa Penari yang sekarang sudah difilmkan. Penonton di bioskop yang terbilang wah mencapai 3 juta penonton setelah 9 hari tayang. Siapa sosok Badara Wuhi? Keseluruhan orang yang ikut di acara ini ada 20 orang ya. Tapi, aku atau bahkan kakak Simpleman hanya merangkai garis besarnya saja. Karena beberapa orang yang tidak terlalu ikut berperan dalam cerita. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Dan mohon maaf lahir batin dari aku pribadi, mumpung masih dalam suasana lebaran. Langsung aja, kisah kali ini, mungkin sedikit berbeda dari cerita yang sudah pernah aku bagikan. Karena, di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang cerita film yang lagi viral banget belakangan ini. Iya, tentang KKN di Desa Penari dan tentu saja, pembahasan kali ini dari sudut pandang aku pribadi. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan tentang apa itu Astral Project. Astral Project merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan spiritual atau gaib ke suatu tempat atau lokasi yang diinginkan. Dengan melepas sukma dari raga. Dan kemampuan seperti ini hanya ada pada orang-orang tertentu, entah itu dengan cara berlatih atau memang kelebihan tersendiri dari lahir. Bagi sebagian orang, ada juga yang menyebut hal itu dengan mediumship. Hanya berbeda penyebutan tapi fungsinya tetap sama saja. Cerita kali ini juga merupakan perjalanan spiritual yang aku lakukan beberapa hari lalu. Karena, aku yang memang penasaran dengan kisah KKN di Desa Penari ini. Padahal, aku belum pernah nonton filmnya bahkan belum pernah juga membaca thread di media manapun. Hanya sekitar 2 kali, aku nonton trailernya di YouTube. Karena menurutku, lebih tertarik mencari tahu sendiri gimana kisah ini terjadi. Dan buat pembaca, aku tidak mengharuskan kalian percaya sepenuhnya dengan apa yang aku tulis di cerita kali ini. Karena pasti ada banyak perbedaan pandangan dan polemik tentang kisah besar ini. Karena ini sepenuhnya dari sudut pandangku pribadi. Jadi kalau ada yang bertanya, sebenarnya kisah ini beneran kisah nyata atau bukan? Aku jawab, ya emang ini kisah nyata. Hanya saja ada beberapa perombakan atau sesuatu yang disamarkan dalam penayangan di dalam filmnya. Dari yang aku lihat, kisah asli tentang Desa Penari ini memang ada. Dan itu terjadi di tahun 90-an. Di mana ada 6 orang muda-mudi yang melakukan sebuah studi di desa tersebut. Lokasi ini disamarkan saat penayangannya, karena menghindari pro dan kontra dari warga sekitar. Namun, yang aku lihat kalau lokasi ini dekat dengan salah satu gunung di daerah Jawa. Dan lokasi desa ini sendiri memang terpencil, hanya ada beberapa keluarga saja di sana. Dan di desa asli di mana kisah nyata itu terjadi, merupakan desa yang terpencil. Di mana mereka masih menggunakan penerangan seadanya. Seperti obor atau lampu dari minyak tanah. Warga desa di sana juga sangat tertutup, entah kenapa dari apa yang aku lihat. Mereka enggan berbaur dengan orang di luar desa. Mereka nyaman dengan apa yang ada di sana. Mereka tidak banyak bicara, seperti warga desa lain yang aku tahu. Di tempat itu juga ada makam umum yang digunakan sebagai tempat memakamkan orang-orang tertentu. Kenapa aku bilang orang-orang tertentu? Iya, itu karena di desa ini memang ada satu tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Yaitu mempersembahkan sebuah tarian untuk mengusir atau menghindari desa dari bala musibah. Dan tradisi ini ditujukan pada sosok wanita cantik bertubuh ular di sana. Bahkan, waktu aku mencari tahu ke lokasi ini, makam di sana terlihat aneh, karena batu nisan di sana itu berwarna hitam. Dan rata-rata makam di sana banyak gadis yang masih muda. Dan aku lihat, kalau sosok perempuan muda ini semua tunduk kepada wanita bertubuh ular itu atau disebut Badara Wuhi. Berarti sosok Badara Wuhi itu memang ada ya? Iya, sosok itu memang ada. Lalu, siapa dia sebenarnya?
Dan dari apa yang aku cari tahu, kalau sosok asli si Badara Wuhu ini sendiri memiliki inisial nama dengan huruf S. Gadis cantik berusia sekitar 20 tahun ke atas, di bawah umur 30-an. Siapa tahu bisa dicari kebenarannya. Siapa tahu juga aku salah. Sosok Badara Wuhi sendiri, dulunya merupakan gadis desa itu juga. Dia sosok yang benar-benar cantik, ramah terhadap warga desa, dan anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Dia sendiri dijadikan tumbal atau seserahan bagi penguasa di desa saat itu, karena sudah tidak ada lagi gadis seusianya yang pantas untuk dijadikan tumbal. Sosok penguasa saat itu, merupakan jelmaan dari jin jahat atau kafir dengan wujud pria tua, tapi sebagian tubuhnya juga seperti ular. Mungkin biasa disebut sebagai siluman. Setelah dia dijadikan korban persembahan, akhirnya dia menjadi abdi utama di tempat itu. Dia berhak melakukan apa saja yang dia kehendaki kepada semua warga atau siapa saja yang datang ke desa itu. Namun, dia bukan sosok yang dengan mudah mencelakai setiap orang. Melainkan dia bakal mencelakai orang-orang yang tidak menghargai adat istiadat atau pantangan yang ada di desa itu. Karena baginya, ia rela menjadi Badara Wuhi demi warga desanya. Dahulu, tradisi persembahan tarian ini sering dilakukan di salah satu areal di desa, atau yang sekarang disebut sebagai lokasi napak tilas, di mana ada sebuah gapura atau batu nama desa. Setiap hari dan malam tertentu, mereka melakukan ritual ini demi keselamatan warga desa. Bahkan, bagi siapa saja yang memiliki batin yang kuat bisa melihat sosok Badara Wuhi ini saat memasuki desa tersebut. Sosok Badara Wuhi sendiri sering menjelma sebagai wanita cantik dengan pakaian khas sinden atau penari, saat ada pendatang atau laki-laki yang memiliki pikiran atau niat yang kurang baik saat memasuki wilayahnya. Hal itu ia lakukan untuk menarik perhatian si korban agar terpikat dan mau mengikuti kemauannya, sebelum menjadi korbannya. Dan menahan sukma si korban di dalam dimensi mereka. Dan dia bakal berubah menjadi sosok yang buruk saat ada seseorang yang berhati bersih di sekitarnya. Momen itu bukan dari kemauannya sendiri, melainkan sosoknya bakal terlihat jelas oleh orang-orang bersih. Bisa juga terlihat sosok aslinya saat bertemu orang yang memiliki penjaga gaib atau khodam. Di dalam film juga, mereka memutuskan untuk melakukan KKN di desa penari ini. Dengan alasan karena di sana masih sangat asri dan jauh dari hiruk-pikuk aktivitas perkotaan. Nah, dari sudut pandangku yang aku lihat, sebenarnya mereka sudah digiring oleh salah satu sosok yang memang memiliki kuasa di lokasi tersebut. Jadi, sudah dari awal mereka jadi incaran sosok penunggu desa penari ini. Siapa sosok itu? Iya, Badara Wuhi. Sosok penari cantik yang menjadi salah satu tokoh utama dalam kisah KKN Desa Penari. Dan sudah aku jelaskan di paragraf di atas. Lalu, kenapa sosok Badara Wuhi ini bisa mengincar mereka berenam? Itu karena dia juga bisa merasakan aura negatif dari beberapa orang tersebut. Seperti sudah ada perjanjian, atau mungkin takdir yang mengharuskan keenam orang ini datang ke lokasi kekuasaan Badara Wuhi ini. Sesuai di film juga, kalau untuk memasuki lokasi desa penari ini harus menggunakan motor. Karena jalan yang dilintasi merupakan jalan setapak di tengah rimbunnya hutan. 5 dari ke-6 orang ini semangat saat tiba di lokasi desa penari ini. Namun berbeda sama satu orang yang menjadi tokoh penting di dalam film. Dia adalah Nur. Semenjak kedatangan mereka di tempat itu, Nur sudah merasakan kejanggalan di desa itu. Namun ia enggan mengutarakannya kepada teman-temannya, karena takut merusak momen kebahagiaan mereka. Nah, begitulah cerita yang ditulis Mas Andi Susanto teman-teman. Untuk next cerita kita tunggu update dari Mas Andi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalam.